Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Ya, selamat datang kembali teman-teman. Nah, kali ini film Shinkai, masih di film Shinkai lagi. Koton, ini film favoritku by the way. Wah, ini film favoritnya Daris. Nah, Guardian of the Worlds atau Kotono Haniwa. ya. The Guardian of Worlds. Nah, komiknya juga sempat terbit di Indonesia. Diterjemahin oleh MNC. Terbitin ulang dong, please. Boleh lihat? Oke. Nah, kenapa sih orang-orang itu akan mikir selalu Shinkai itu sinonimnya itu sama dua hal, your name atau 5 cm per second. Tapi buatku Koto Hanoniwa itu memang yang paling memberikan dampak besar buatku. Nah, kenapa itu, Riz? Karena aku jujur menonton Guardian of Worlds ini walaupun suka, tapi aku tidak sesuka itu mungkin dibanding kamu. Nah, kamu dulu aja. Ini tuh karena aku ngikutin Shinkai dari bukan dari awal ya. Pokoknya aku ngikutin Shinkai itu kan sejak 5 cm. Iya. Cukup urut ya dibanding aku. 5 cm itu kan ngasih impact gede buatku. Ya. Bahwa ini tuh film yang benchmarkku buat film-film romance anime, film romance anime yang belum ada lagi sih sutradara yang misalnya gitu. Film ya, film. Nah, kemudian film selanjutnya kan Hoshio Kodomo yang itu sangat melenceng. Iya, karena di situ kita melihat Makoto Shinkai pengen menjadi agak-agak kayak Ghibli, tapi tidak berhasil. Makanya, dan kemudian Kotono Haniwa balik lagi ke akarnya. Filmnya tuh pendek, cuman 50 menit lah, nggak sampai nggak nyampe 1 jam kok. Jadi pas aku nonton tuh kaget. Hah? Toto habis. Ini tuh rilis tahun 2013. Ini aku awal-awal pacaran kalau salah. Jadi aku beneran dapat bagaimana filmnya. Ini tuh kan soal mimpi ya. Karena ini tuh romansnya tuh dikit tapi soal mimpi. Karena dua tokoh ini punya sesuatu kan. Jadi ini tuh kan soal Takao sama Yukino. Dia tuh mereka tuh guru dan murid yang bertemu. Bukan guru dan murid. Guru dan murid. Ibu guru sama seorang pelajar. Ya. Kalau guru dan murid kan kesannya saling mengajari. Iya. Yang satu tuh merasa yang Takao itu aku punya mimpiku itu tidak ada di sekolah. Makanya dia sering bolos untuk berlatih membuat sepatu. Mimpinya itu jadi membuat sepatu. Nah, bu gurunya Yukino itu tidak bisa mengajar dengan baik. Makanya dia lari. Jadi guru baru lah. Iya. Karena masih muda juga kan. Sebagai orang yang punya teman banyak guru, temanku ya banyak guru, aku bisa paham kok bagaimana susahnya jadi guru baru, guru muda. Makanya ngelihat Yukino itu aku langsung paham. Jadi tingkat elitnya aku sama film ini bukan soal hati, tapi soal mimpi. Oke. Soal ngelihat Takao itu aku senang karena aku punya kecenderungan untuk tidak menyerah sampai titik darah penghabisan. Oke. Makanya dibanding 5 cm yang emang ngaduk-ngaduk hati, film ini tuh ngaduk-ngaduk jati diriku. Ya. Karena tokohnya kan juga masih muda, punya mimpi, ada yang dikejar, ada yang mau diusahakan kayak gitu. Sementara kalau kita ngomongin 5 cm itu ngomongin sesuatu yang dia tidak stagnan aja kan. Terus secara gambar dia udah matang. Ya. Nah, aku ngelihat Shinkai dan benchmark itu yang akan dibawa ke berikut-berikutnya kan. 5 cm per second tuh backgroundnya udah jadi, karakternya belum. Hoshio Kodomo itu aku lupa. Pada saat itu ya aku udah nggak begitu peduli lah. Oke. Tapi dia tuh mainan di backgroundnya kuat banget. Di Hoshio Kodomo. Nah, Kotono Hanoniwa itu karakternya perfect, ngeblend sama background. Terus kemudian kan isinya itu kan cuma air ya. Iya. Air, pohon, hijau, biru, petir. Tonnya itu aja. Tonnya seger banget. Makanya aku nonton itu seger sama sesek. Iya, segar secara mata, sesek di perasaan. Makanya tuh film ini tuh gila buatku, sangat-sangat well done ya. Matang banget filmnya. Ini tuh memang puncak Shinkai sebagai seseorang yang ingin menceritakan sesuatu. Keresahannya, mungkin apa. Yang mulai disempurnakan di Kimi no Na wa yang menjadi ngepop. Karena film ini nggak ngepop. Aku yakin banyak yang nggak suka sama film karena isinya ngomong. Iya, karena teman-teman? Sebenarnya secara formula dasarnya ya nggak jauh-jauh beda sama 5 cm. Iya, bedanya itu kan ada di ketika 5 cm itu
kenapa kita nggak bahas Sushi Okodomo? Karena itu film yang berbeda sama sekali ya. Jadi Mhm. pembandingnya sebelumnya. Ya jadi agak lompat satu ya. Nah, 5 cm tuh mengandalkan monolog. Jadi kita diajak ngobrol. Iya, ini kan dialog. Nah, ini tuh dialog Yukino sama Takao. Bagaimana mereka ngobrol. Dan kita harus menangkap maksud obrolanmu apa, layernya apa. Jadi di film ini tuh kita dipaksa mikir. Di 5 cm kita dijejeli. Dipaksa mikir karena dua orang ini berinteraksi sebagai stranger kan dia. Iya, sebagai stranger. Jadi ya ngomong kayak misalnya aku ngomong ke Daris, aku merasakan, aku melihat Darisnya gimana, aku ngerasainnya apa, gak aku sampaikan ya aku sampaikan dengan dialog-dialog nanggung dan Daris akan menanggapi hal yang sama karena kan dua-duanya stranger. Jadi kita mencoba memahami oh ini isi pikirannya dua orang ini gimana. Dan ujungnya kan kemudian ada di break sama, jadi ada dua orang, ada yang satunya itu udah menyerah, ada yang satunya itu ingin maju terus. Jadi itu bagaimana si Yukino itu belajar untuk maju dan Takao itu belajar untuk berhenti, take a break, berhenti dulu, ya istirahat. Asik kan ngelihat karakternya berkembang. Iya, saling mengisi. 5 cm kan nggak berkembang. Takao kan galau terus sepanjang film. Lawan jenisnya ada yang suka nggak disambut. Makanya aku seneng banget film ini karena aku ngelihat film ini tuh punya cahaya yang nggak dimiliki film Shinkai yang lain. Punya punya optimisme lah. Punya spirit. Walaupun nuansanya sendu. Ya, masih sendu seperti 5 cm, tapi ini punya sedikit optimisme lah. Dan kalau misalnya kita urutin ke belakang lagi, ini jauh lebih optimis malah tetap sendu tapi tetap optimis juga. Iya, aku tuh suka banget sama itu karena pada saat menonton juga itu adalah ketika aku memang sedang dalam masa terpuruk dan kemudian dapat harapan. Jadi memang momen ketika kamu menonton menentukan bagaimana kamu mengcapture filmnya. Mungkin ya. Jadi Shinkai itu penanda zaman buatku ya. Jadi film pertamanya 5 cm yang aku tonton pertama itu membuatku merasa oke untuk patah hati. Film keduanya membuatku merasa oke untuk bermimpi. Iya. Karena ya memang kita ini penonton anime era berbeda. Aku pribadi baru mulai menonton anime tahun 2012-2013, mendapatkan banyak list-list dan menontonnya secara random. Kalau dari sini cukup urut. Ya. Relatif lebih urut daripada aku. Ya ada teman-teman yang lebih urut lagi sih ya. Cukup pantas kalau dia bilang bahwa Garden of 5 cm dan juga mungkin Garden of Words itu ada sebuah film penanda zaman bagi dia. Bagiku ya bukan. Kalau aku penanda zamannya Kimi no Na wa karena baru di situ nontonnya bener proper. Iya proper. Proper. Memang Garden of the Words itu aku paham kalau ketika banyak yang nggak suka, banyak yang merasa ini tuh nggak lebih bagus dari 5 cm. Ya nggak apa-apa. Karena kemudian kan film Shinkai itu kan tergantung seberapa besar kamu bisa relate. Iya. Baru kamu akan merasakan filmnya. Garden of the Words buatku film yang bisa mewakili perasaanku saat itu. Oke. Kalau aku pribadi sih teman-teman, secara spiritnya dapat di film itu, tapi ketika di akhir film ketika dua orang itu saling menangis dan berpelukan itu agak kurang relate aja sih secara emosional ke aku. Walaupun aku bisa ngerti perjalanan ceritanya dan karakternya, dan karakter development kenapa bisa sampai sana aku paham banget. Tapi ketika berujung sampai di situ aku kayak ya udah. Ya sekali lagi kita ngomongin relatability. Memang itu kan resolusi konfliknya itu kan sebenarnya hal yang bisa kita lihat dari jauh ya. Iya. Tapi kemudian ketika mereka kemudian berpelukan itu kan mungkin akan agak off. Aku paham sih. Agak off karena yang dari awal disampaikan itu bukan cinta. Tapi pemahaman terhadap stranger. Iya. Jadi kadang tuh pemahaman terhadap stranger yang berujung memahami diri sendiri kan. Kadang tuh kita tuh cuman butuh ada yang menemani kok. Cuman butuh ada yang paham apa yang kita rasakan agar kita itu bisa terus hidup. Gak cuma itu kalau menurutku, selain kita bisa menemukan orang lain yang paham apa yang kita rasakan, dengan kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kita ngerti ternyata apa yang kita perjuangkan alami seperti ini itu dan ada alternatif lainnya kan. Tapi ujungnya memang romance ya. Iya. Nah, itu memang tidak diperlihatkan dengan subtil di filmnya, tapi di komiknya di halaman terakhir itu diperlihatkan bahwa ini tuh ada kaki sama sepatu kan. Udah jelas si Yukino itu
Simbolisme yang bagus ya. Yukino itu kan pindah kemudian karena dia nggak kuat di sana kan. Iya. Pindah. Dia memakai sepatunya Takaki, Iya. Takao untuk Nah. berlari Iya. maju ke depan. Itu kan bagus banget ya. Iya. Ya itu di animenya, Simbolisme yang bagus ya. di animenya Nah. lagi-lagi tidak diperlihatkan. Itu kan Shinkai pada saat ini mengesalkan ya. Dia tidak. By the way, ini rilisnya setelah film dong. Setelah ya? dong. Setelah film. Setelah film. Ya, mungkin dia dapat renungan baru kali ya. Ya ini tolong diterbitkan ulang MNC. Sama sekalian komik-komik yang lain biar bisa beli dengan harga yang lebih murah daripada ngimpor. Nah, kolektor yang berbicara, kolektor. Nah. Kalau ngimpor capek, ini mahal. Walaupun aku dapatnya giveaway sih ini. Hmm. Oke, itu aja kali ya. Bahasan kita soal Kotono Hanoniwa, The Garden of Words. Boleh sepakat dan boleh gak sepakat. Iya. Aku walaupun suka banget film ini, aku juga tidak akan melawan kok teman-teman yang bilang ini tuh nggak sebagus itu. Iya, karena aku walaupun nontonnya nggak urut ya teman-teman, tapi ketika ngobrol sama teman-teman yang lain soal Garden of Words, itu tuh ada suka banget, ada enggak juga, lebih enak 5 cm. Ini nih jadi kayak in between gitu loh. Iya. Cukup divisif dalam artian kita semua sepakat filmnya bagus. Divisif dalam artian lebih ke seberapa dan impact-nya ke mereka. Nah, sekali lagi gitu. Yang selalu kita ulang-ulang di setiap kontennya Shinkai adalah Shinkai itu sebelum Kimi no Na wa itu nyentuh hati. Jadi seberapa besar kamu suka sama filmnya adalah seberapa besar film itu bisa menyentuh hatimu. Iya, bisa relate ya. Bisa relate. Rasanya jujur aku rada-rada putih sih. Oke, itu aja bahasan kita soal Garden of Words. Terima kasih udah menyimak. Silahkan komentar, kita berdiskusi lagi soal film-film Shinkai. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Karena ya kalau tanpa dukungan teman-teman, Ruang Ngobrol juga tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan obrolan-obrolan lebih lanjut itu adalah bentuk-bentuk dukungan yang juga kita selalu nantikan ya. Thank you. Bye.